Kita akan melanjutkan dengan sesi kelima. 5 betul ya, dengan training and development. Ya, kalau kita lihat training and development. Bisa didengar suara saya? Bisa, Prof. Baik, ya. Jadi menurut Anda ya, tolong dijawab. Yang namanya training and development itu seringkali dijadikan satu, tidak dipisahkan. Padahal pengertiannya sedikit berbeda, ya kekhususannya pun ada perbedaan. Tapi mengapa kok orang selalu kalau training and development ya sudah, ya pelatihan, ya pengembangan gitu, jadiin satu. Ya. Nah, itu karena apa? Karena memang sudah istilah training and development itu sudah tidak bisa dipisah karena keduanya berkaitan. Tetapi untuk coba pertanyaan saya sekarang, mana yang lebih dahulu dilakukan oleh MSDM, ya pelatihan ataukah pengembangan? Pelatihan, Prof. Pelatihan, oke. Di dalam, oke, ada yang menjawab yang lain sedikit berbeda barangkali. Pelatihan dulu, pengembangan dulu. Halo. Ada dua ya, ada dua arti atau makna dari pelatihan itu. Pelatihan yang pertama diartikan tadi betul. Ketika sudah baru selesai training, ya baru selesai orientasi, kemudian kan ada pelatihan untuk mengenal awal daripada tempat dia bekerja, tempat dia sama dengan peraturan-peraturan yang ada, prosedur yang harus dijalani itu di dalam masih itu ada pelatihannya sendiri singkat ya. Tapi ketika sudah bekerja, nah dia karena ada kebutuhan pekerjaan, maka para karyawan itu dipilih untuk bisa dikembangkan. Nah, berarti pengembangan itu pun kalau kita melihat ada teknologi baru misalnya, dia sudah pegawai di situ, tetapi ada teknologi baru yang harus disosialisasikan di antara semua karyawan, maka di situ pun perlu adanya pelatihan lagi. Jadi ada dua makna di sini ya. Nah, sekarang kita lihat, memang sering dijadikan satu kalau bicara tentang training and development, ya pengembangan katanya begitu ya. Padahal artinya dua kata yang menjadi satu. Itu boleh Pak, memang ada yang mengatakan training dulu dong, baru pengembangan. Betul, training yang awal. Tapi pengembangan itu kan juga bisa melakukan melalui training gitu ya. Salah satu model pengembangan itu melalui training. Baik. Jadi kalau kita simak, menurut pasal 9 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 ya. Mbak Agnes tolong ditampilkan dulu PPT-nya, nanti kita akan bandingkan ya. Mbak Agnes, oke. Iya, ya, kita akan bicara tentang training and development. Baik. Jadi saya sampaikan tadi bahwa menurut pasal 9 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 ya, bahwa pelatihan kerja atau training itu diselenggarakan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja dalam rangka peningkatan kemampuan, peningkatan produktivitas, dan juga peningkatan kesejahteraan. Nah, tujuan training dan pengembangan SDM atau dengan satu istilah ya, disebut dengan Human Resource Development, itu pada dasarnya dikelompokkan dalam 5 bidang. Bidang pertama adalah memperbaiki kinerja, kemudian yang kedua adalah memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan adanya kemajuan atau teknologi baru ya. Kemudian juga mengurangi
waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten di dalam pekerjaannya yang dia baru hadapi. Yang keempat, dapat membantu memecahkan masalah-masalah operasional. Yang kelima, mempersiapkan karyawan itu untuk promosi. Nah, itu sebetulnya ada 5 bidang ya di dalam human resource development itu. Nah, kalau menurut ada salah satu buku ya, Haji Rahman dan Suad Husnan ya, dia mengemukakan bahwa sesudah pegawai itu diperoleh, sudah selayaknya kalau mereka dikembangkan. Jadi development ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan melalui latihan. Salah satu di antaranya yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik. Kemudian kegiatan ini makin menjadi penting karena berkembangnya teknologi dan juga makin kompleksnya tugas-tugas pimpinan. Bahkan pengembangan sumber daya manusia atau human resource development ini merupakan satu keharusan atau dikatakan suatu keniscayaan yang mutlak untuk menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang. Jadi sesungguhnya tujuan latihan atau tujuan pengembangan itu adalah pegawai yang efektif adalah untuk memperoleh 3 hal, yaitu menambah pengetahuannya, knowledge, kemudian menambah keterampilannya, dan merubah sikap dari pegawai tersebut. Jadi ada 3 hal pokok ya di dalam tujuan daripada training and development ini, yaitu menambah pengetahuan mereka, menambah keterampilan mereka, dan merubah sikap dari para karyawan tersebut. Ya, itu yang merupakan tujuan daripada pelatihan itu sebenarnya. Jadi manajemen, kita tahu bahwa manajemen itu kan kemampuan untuk mengarahkan, menggerakkan, merencanakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa manajemen yang merupakan proses kegiatan itu berkaitan dengan sumber daya organisasi, saya sudah jelaskan, yang efektif maupun efisien guna pencapaian kebutuhan organisasi. Nah, training adalah semua kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja pegawai pada pekerjaan yang sedang atau yang akan dihadapi oleh karena itu training itu dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan potensi, produktivitas, disiplin, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu dengan jenjang kualifikasi atau pekerjaan. Dan kalau development itu merupakan kegiatan yang diarahkan untuk menyiapkan pegawai itu pindah ke jabatan yang baru karena ada pengembangan organisasi misalnya, ya, atau juga mungkin ada perubahan atau juga pertumbuhan organisasi. Kita jadi di dalam pelatihan itu harus meningkatkan efektivitas karyawan, meningkatkan kepuasan karyawan, memenuhi program kesempatan kerja yang sama, dan mencegah keusangan karyawan. Nanti ada di dalam PPT ya, seperti yang saya bacakan di dalam video pembelajaran. Nah, diagnosis aspek situasi lingkungan dan organisasional dan analisis pekerjaan merupakan langkah pertama sebetulnya dalam menyusun program pelatihan dan pengembangan. Ya, jadi ada 4 karakteristik perusahaan pada yang menyelenggarakan praktek pelatihan yang paling efektif, yaitu bahwa yang pertama, manajemen puncak itu memiliki komitmen terhadap training dan development, dan pelatihan itu merupakan bagian dari kultur perusahaan. Jadi
kalau selalu ada terstruktur, terprogram. Pelatihan itu juga waktunya sudah setiap 3 bulan, setiap 6 bulan itu selalu ada. Itu kalau manajemen puncak itu memiliki komitmen terhadap kualitas sumber daya manusia. Nah, yang kedua tadi komitmen manajemen puncak. Yang kedua adalah bahwa training itu berkalian atau berkaitan dengan tujuan dan strategi bisnis yang terkait erat juga dengan yang disebut dengan hasil laba usaha. Nah, di sini yang ketiga terdapat pendekatan yang sistematik dan komprehensif terhadap pelatihan atau training, pelatihan dan pengembangan, training and development dilaksanakan di semua lapisan organisasi secara berkesinambungan. Dan keempat adalah komitmen untuk menginvestasikan sumber daya yang perlu ya guna menyediakan waktu dan dana yang memadai bagi pelatihan tersebut. Nah, keempat itulah yang merupakan karakteristik perusahaan yang menyelenggarakan atau praktek dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, kita pindah sekarang. Saya ingin berbicara yang ada di dalam PowerPoint. Next. Coba dibuka Agnes, kita di sesi 5 ini. Sebetulnya kalau saya baca ini sama aja dengan Anda mendengarkan yang namanya video pembelajaran. Tetapi mungkin saya tidak dibaca seperti itu, tapi kita lebih kepada menerangkan barangkali karena Anda bisa mendengarkan sih di rumah. Jadi kalau kita lihat banyak memang perusahaan itu dia tidak merencanakan kebutuhan training, ya training and development-nya. Jadi seringkali training and development-nya hanya direncanakan sekedarnya, tanpa dia memperhatikan hasilnya, apakah efektif, apakah berguna di dalam bisnis perusahaan tersebut. Ya sebenarnya training and development ini dapat menjadi investasi yang bernilai tinggi dalam perusahaan jika pengelolaannya itu benar-benar diperhatikan dan selaras dengan strategi bisnis perusahaan yang direncanakan. Lalu bagaimana merencanakan kebutuhan training? Melaksanakan training yang efektif sampai dengan mengevaluasi training sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia di dalam organisasi atau dalam perusahaan. Tentunya ini harus didukung dengan komitmen yang benar-benar yang besar dengan komitmen yang besar dari para manajemen untuk perencanaan, perancangan, pelaksanaan sampai dengan mengetahui efektivitas training itu melalui evaluasi training, baik sebelum dilaksanakan ataupun setelah dilaksanakan atau pada saat dilaksanakan. Nah, apakah seluruh evaluasi yang dilakukan itu telah mencerminkan korelasi antara target dengan hasil yang dicapai? Nah, itu perlu dianalisis. Next. Jadi latihan dan pengembangan dilakukan untuk menutup gap atau kesenjangan antara kecakapan atau kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan. Jadi untuk menjawab gap ya, untuk menjawab kesenjangan yang ada di antara kecakapan dan kemampuan karyawan dibandingkan dengan permintaan jabatan. Ya. Yang kedua, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan di dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, bahwa training itu dilaksanakan untuk memperbaiki penugasan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan juga rutin. Di mana development atau pengembangan itu merupakan ruang lingkup yang lebih luas dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat daripada pekerjaan itu sendiri. Ya, next. Ini membedakan antara training dengan development.
pada fokus pelaksanaannya, kalau kita lihat aspek daripada perbedaan itu ada pada fokus pelaksanaan. Kalau training itu pada kebutuhan pekerjaan saat ini, ya, jadi current saat ini. Kemudian kalau development itu untuk yang akan datang. Jadi pada kebutuhan pengembangan perubahan manajemen di masa yang akan datang. Kalau aspek perbedaan yang kedua adalah penggunaan pengalaman pekerjaan dan tujuan pelaksanaan di dalam kalau kita lihat penggunaan pengalaman dari pekerjaan itu rendah untuk training. Tapi kalau untuk development dia sudah tinggi. Kemudian tujuan pelaksanaannya melaksanakan kebutuhan akan pekerjaan saat ini, ya, tugas dan wewenang tanggung jawabnya. Dan kalau untuk yang development itu mempersiapkan kebutuhan di perubahan yang akan datang, ya, atau disebut dengan ketika ada management change ataupun ada bisnis yang baru, ya, atau ekspansi. Kemudian partisipasi peserta yang mengikuti, kalau di dalam training itu biasanya ditunjuk oleh atasan dan manajemen, tapi kalau pengembangan itu melalui seleksi dan juga sukarela di saat atau bagi peserta yang mengikuti. Next. Ya. Ada dikatakan di sini tekniknya. Tekniknya itu ada on the job training, ada yang off the job training, ya. Kalau yang metode yang kalau menentukan manakah metode yang terbaik, ya, on the job training ataukah akan off the job training, ya, di luar artinya metode simulasi itu di dalam off job training. Nah, faktor yang menentukan metode yang terbaik itu adalah dari pertimbangan efisiensi biaya, bukan efektivitas, tapi efisiensi biaya mestinya. Kemudian isi program yang dikehendaki, apa sih yang ingin dikembangkan itu? Kelayakan fasilitas, ya, tentunya kalau kita mau pelatihan itu kan juga memerlukan suatu suasana yang nyaman, ya, supaya bisa fokus. Kemudian preferensi dan kemampuan peserta. Percuma kita mengadakan pelatihan bagi mereka yang tidak minat, ya, tidak minat dan kurang mampu di dalam mata pelajaran yang akan diberikan. Dan preferensi serta kemampuan instruktur dari para pelatih dan juga prinsip belajar yang akan dilakukan. Jadi kalau saya next. Ya, lanjut Agnes. Jadi langkah pendahuluan dalam persiapan program latihan itu yang disebut dengan pengembangan pelatihan strategis itu adalah dikatakan strategis jika dapat mengembangkan kapabilitas mendasar dari para pekerja itu, mendorong kemampuan beradaptasi pada perubahan, memajukan pembelajaran berkelanjutan, menciptakan, menyebarkan pengetahuan baru di seluruh organisasi, dan dapat memfasilitasi komunikasi serta fokus yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Next. Ya, oke. Sebelum lanjut ke beberapa definisi tentang training, ya, saya akan menyambung dulu tadi yang PowerPoint sebelumnya. Saya akan menyampaikan bahwa untuk jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu kita tahu bahwa banyak jenis pelatihan dan pengembangan kerja, tapi di antaranya saya berikan contoh, ya, untuk jenisnya itu ada sebut dengan cross functional training, ada juga retraining, ya, pelatihan ulang dari SDM, kemudian ada team training, ada creativity, ada language training, dan bahkan ada technology training. Apa sih cross functional training itu?
Jadi kalau kita lihat pelatihan kerja ya pada jenis yang disebut dengan cross functional training, itu adalah pelatihan yang sangat bermanfaat bagi karyawan untuk mampu memahami cara kerja ya dari organisasi secara lebih luas. Nah, di sini cross functional ini dilakukan sebagai caranya adalah meminta karyawan untuk melakukan aktivitas pekerjaan tertentu di luar bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya, meminta staf pada bagian keuangan untuk membantu tugas human resource development dalam menseleksi karyawan baru, misalnya itu cross functional training. Kalau skill training ini adalah pelatihan atau keahlian ya, pelatihan keahlian atau yang dikenal dengan skill training ini adalah jenis pelatihan dengan tujuan agar peserta itu dapat menguasai sebuah keahlian atau keterampilan baru yang berhubungan dengan tanggung jawab pekerjaannya. Contohnya berupa training leadership atau training tentang manajemen. Itu skill training. Ya. Retraining, ada retraining, namanya berarti diulang, pelatihan ulang SDM. Jadi di sini bahwa pelatihan kerja atau dikatakan di sini retraining itu di dalam sebuah perusahaan adalah suatu upaya pelatihan sumber daya manusia yang diberikan kepada karyawan yang ada di perusahaan itu guna menghadapi tuntutan pekerjaan yang semakin berkembang, ya, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang itu biasanya kita dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang semakin berkembang, ya, dan dunia yang semakin berkembang dan yang lebih modern itu akan memaksa setiap individu itu untuk maju dan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan zaman. Salah satu bentuk retraining itu adalah penggunaan komputer dan internet, pelatihan digital of marketing ya, atau digital marketing bagi para petugas pemasaran dan sebagainya. Nah, ada yang berikut adalah ada juga disebut dengan tadi tim training. Ya, tentunya itu adalah yang dapat dikerjakan secara tim. Jadi pelatihannya bagaimana mereka bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Karena apa? Karena manusia itu kan ditujukan untuk kelompok. Di sini pelatihan SDM ini untuk kelompok agar supaya mereka bisa bekerja sama. Ada juga creativity training. Ya. Nah ini bahwa dalam perusahaan itu kan terdapat berbagai jabatan dan posisi yang membutuhkan kreativitas yang tinggi, diantaranya adalah untuk para manajer, supervisor, atau marketing, promosi, dan lain-lain. Nah, pekerjaan mereka itu kan menuntut untuk bisa lebih kreatif dalam memimpin atau menelurkan gagasan-gagasan segar yang inovatif ya untuk kemajuan perusahaan. Nah, di sini pelatihan kreativitas itu menjadi sebuah solusi di dalam memaksimumkan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Ada juga kadang kita melihat adanya pelatihan bahasa atau language training, ya, di mana pelatihan bahasa bagi SDM ini dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing atau bahasa Indonesia sendiri dan dapat memberikan nilai tambah pada karyawan. Ya. Dan pelatihan ini menjadi penting karena apa? Karena pada masa revolusi industri 4.0 ini banyak perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing sehingga bahasa itu menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya keterhubungan antara perusahaan tadi. Yang terakhir, teknologi training. Ini jelas bahwa pelatihan teknologi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan pada bidang teknologi. Nah, hal ini kenapa? Karena pada zaman serba digital ini,
teknologi ini merupakan sarana untuk efisiensi dan produktivitas. Semisal pada pemasaran, ya, pemasaran yang menggunakan teknik digital, maka marketing dalam penjualan produk, begitupun juga dengan sistem administrasi perkantoran dan lainnya. Nah, itu. Nah, sekarang ada di tengah-tengah ini kok ada ada definisi tentang training, ya. Saya tidak membaca satu persatu, Anda sudah pernah mendengarkan di suara saya. Cuma yang terakhir saya garis bawahi bahwa dari pendapat para ahli, tidak hanya yang 3 ini, banyak sekali para ahli tentang training and development atau para ahli tentang manajemen sumber daya manusia, dapat disimpulkan bahwa pelatihan itu merupakan suatu program yang diharapkan dapat memberikan rangsangan atau stimulus kepada seseorang untuk dapat meningkatkan kemampuan di dalam pekerjaan tertentu dan memperoleh pengetahuan umum serta pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja dan organisasi. Ya, itu beberapa definisi pengertian. Next. Oke, bentar ya. Nah, sekarang kok yang dibandingkan adalah pendidikan dengan pelatihan. Ya, tidak usah saya bacakan, Anda sudah bisa merasakan bedanya. Jelas bahwa pendidikan itu sepanjang hayat dan lebih kepada teoritis dan juga ada mengarah kepada perubahan perilaku. Dia bersifat luas, dia berjenjang untuk semua unsur. Memang konvensional dan homogen. Sebaliknya kalau kita lihat pelatihan itu kan singkat biasanya sesuai dengan kebutuhan, lebih kepada praktek, teorinya sedikit, peningkatan keahlian, tujuannya sifatnya khusus, tidak berjenjang. Kalau pendidikan kan berjenjang, dan itu biasanya yang mengikuti pelatihan itu orang-orang dewasa. Kemudian dia punya berpikiran yang lebih modern, juga orang-orangnya heterogen, tidak sama, dan juga dari aspek keterampilan atau disebut dengan psikomotorik. Next. Oke. Nah, ini bicara tentang analisis kebutuhan pelatihan atau disebut dengan training need analysis. Jadi kalau saya sampaikan, tidak ada di dalam PPT bahwa pelatihan dan pengembangan itu kan membutuhkan perencanaan sebelum proses pelaksanaan, karena di dalam perencanaan pelatihan dan pengembangan itu diperlukan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan atau disebut dengan di sini training need analysis. Ya. TNA atau training need analysis itu adalah suatu studi yang digunakan agar pelaksana atau pengambil keputusan itu, para pelaksana itu dapat mengambil satu keputusan yang tepat dan memberikan rekomendasi mengenai langkah apa yang seharusnya ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan kinerja organisasi. Dan itu terkait dengan pelatihan dan pengembangan SDM, mengumpulkan informasi berupa data, ya, opini dari berbagai sumber. Jadi ini masih belum ke sini, Mbak. Yang sebelumnya coba. Nah, ini masih di sini kita ya. Yang sebelumnya kan ya. Baik. Masih kita bicara tentang TNA tadi. Mana dia? Sebelum sampai tantangan, Agnes. Nah, ini di sini dulu, belum pindah dulu ya. Jadi ini adalah saya jelaskan dulu apa itu training need analysis itu. Ya. Jadi analisis kebutuhan pelatihan itu atau TNA tadi disebut dengan training need analysis atau kalau saya lebih E-nya itu assessment seharusnya, bukan analysis. Assessment.
untuk perencanaan. Jadi analisis kebutuhan pelatihan itu menurut beberapa ahli, diantaranya Rosset and Arwadi, menyebutkan bahwa training need assessment itu suatu istilah yang dipergunakan di dalam analisis untuk memahami permasalahan kinerja ataupun permasalahan yang berkaitan dengan penerapan teknologi baru. Jadi, training needs assessment itu suatu langkah yang dilakukan sebelum melakukan pelatihan dan merupakan bagian terpadu di dalam merancang pelatihan itu untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang materi, alokasi waktu dari setiap materi, dan juga strategi pembelajaran yang sebaiknya diterapkan di dalam penyelenggaraan pelatihan yang bermanfaat tentunya bagi para peserta pelatihan. Nah, dari analisis ini dapat ditentukan juga di sini bahwa kebutuhan dan tujuan organisasi apa sih yang ingin dicapai dari pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dan juga tujuan organisasi. Jadi kalau menurut Mangkunegara mengatakan bahwa ada tahap-tahap tahap-tahap analisis ya dari kebutuhan pelatihan dan pengembangan itu, yaitu yang disebut dengan organizational analysis, kemudian ada job atau task analysis, dan personal analysis. Ada 3 yang dibutuhkan. Kalau di sini saya ke paket lagi dulu. Yang pertama dikatakan di analisis kebutuhan pelatihan itu mulai dari tantangan yang dihadapi, dan tujuan organisasi masa depan. Kemudian menilai kinerja karyawan yang disyaratkan guna menghadapi tantangan mencapai tujuan, dan menilai keahlian, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh manajemen untuk mencapai suatu kinerja. Kemudian yang berikut baru mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi karyawan guna menjembatani tadi gap itu tadi atau kesenjangan. Ya. Nah, tadi sebelum ini saya katakan bahwa tahap-tahap analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan itu dari sumber daya manusia itu disebut dengan ada 3. Pertama organizational analysis, yang kedua itu adalah yang disebut job atau task analysis, dan yang ketiga adalah persona analysis. Kalau disebut dengan analisis organisasi atau organizational analysis, itu menganalisis ya, hampir sama sih dengan yang ada di situ dengan apa yang saya sampaikan. Ini hanya tambahan saja buat kelas ini, bahwa menganalisis tujuan organisasi itu sumber daya yang ada dan lingkungan organisasi yang sesuai pada saat ini. Jadi dengan menganalisis organisasi, yang perlu diperhatikan adalah where is the training and development needed, and where is it likely to be successful within an organization. Jadi di mana sih training dan development ini dibutuhkan, dan di mana pula ya training and development ini sebenarnya bisa berhasil untuk mencapai satu tujuan organisasi di dalam organisasi itu sendiri. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan survei sikap karyawan terhadap kepuasan kerja, persepsi karyawan, dan sikap karyawan di dalam administrasi. Di samping itu, analisis organisasi ini dapat menggunakan semacam turnover dari absensi, ya, kartu pelatihan, daftar kemajuan pegawai, dan data perencanaan pegawai. Nah, yang kedua tadi yang disebut dengan job atau task analysis atau analisis pekerjaan dan tugas. Nah, analisis pekerjaan dan tugas ini merupakan dasar
satu dasar untuk mengembangkan program pelatihan. Jadi program pelatihan itu yang dimaksudkan itu kan untuk membantu karyawan itu meningkatkan pengetahuannya, knowledge-nya, skill-nya, dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Dan yang ketiga sebut dengan persona analysis. Ya. Nah, kalau persona analysis ini atau analisis pegawai ini itu difokuskan untuk identifikasi khusus kebutuhan pelatihan bagi karyawan, di mana kebutuhan pelatihan akan karyawan ini dapat dianalisis secara individu maupun kelompok. Ya, seperti misalnya kebutuhan individu dari pelatihan, di mana analisis kebutuhan individu ini dapat dilakukan dengan cara observasi oleh para supervisor, kemudian keterampilannya dievaluasi, kemudian kartu kontrol kualitinya pun juga dianalisis. Nah, yang berikut juga itu individu ya dari pelatihan. Sekarang apa sih kebutuhan kelompok dalam satu pelatihan? Nah, tentunya di sini kebutuhan kelompok dari pelatihan itu kan dapat diprediksi dengan pertimbangan informasi dan observasi oleh para supervisor ataupun para manajer. Ya, nanti setelah ini akan saya sampaikan arti penting ya program pelatihan dan pengembangan SDM di suatu perusahaan. Ya. Next, ya lanjut. Ada beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Departemen Sumber Daya Manusia. Adanya keusangan. Apa sih keusangan itu? Bahwa bentuk keusangan itu dapat dilihat melalui pesatnya perkembangan terhadap kebutuhan-kebutuhan atau akan teknologi baru, prosedur baru, ataupun perubahan lain. Semakin cepat perubahan terjadi, akan semakin besar keusangan yang dialami oleh perusahaan. Nah, perubahan sosioteknis yang kedua. Penggunaan mesin otomatis itu akan memaksa perusahaan untuk merancang kembali program pengembangannya, di mana perubahan sikap budaya di sini dapat memberikan suatu peran kepada tenaga kerja perempuan di dalam lingkungan kerja. Dan yang ketiga adalah perputaran tenaga kerja atau labor turnover. Karyawan yang mengundurkan diri misalnya untuk bekerja di perusahaan lain, itu merupakan tantangan tersendiri bagi MSDM untuk melihat kembali bagaimana implementasi dari kebijakan yang telah diterapkan oleh Departemen Sumber Daya Manusia itu. Ya. Next. Ya, lanjut. Nah, adapun pengembangan karyawan itu merupakan satu aktivitas memelihara dan meningkatkan kompetensi karyawan yang mencapai efektivitas organisasi. Ya. Pengembangan juga merupakan suatu proses dari satu. Nah, ada pelatihan. Jadi pengembangan itu juga merupakan suatu proses. Pertama adalah pelatihan. Pelatihan yang seperti apa? Yaitu yang dapat meningkatkan keahlian dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ya, bukan pekerjaan yang saat ini, tapi pekerjaan tertentu. Pendidikan yang berkaitan dengan dengan perluasan kecil sekali, perluasan pengetahuan umum, ya, kemudian latar belakangnya, di mana beberapa kelompok yang perlu dilatih, kemudian ada manajer operasional, disebut dengan job training and apprenticeship, ya. Dan para penentu dan para manajer itu adalah tentang decision skill dan juga job knowledge. Namun ada beberapa hal yang dapat diterapkan di dalam penentuan kebutuhan bagi perusahaan itu dalam analisis kebutuhan pelatihan seperti tadi performance analysis. Pertanyaannya adalah kira-kira kinerja jabatan apa sih yang dibutuhkan? Kemudian pertanyaan itu dijawab dengan cara menentukan kinerja jabatan yang dibutuhkan dulu, kemudian mencari titik kritis
output yang diharapkan dari jabatan tadi tersebut, ya. Yang kemudian menentukan tugas apa yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja jabatan itu, dan menentukan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas itu dengan baik. Nah, di sini yang berikut adalah menentukan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja jabatan tadi, seperti misalnya desain jabatan atau sumber daya yang tersedia. Baru menyusun skala prioritas dan kemudian merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kelemahan-kelemahan yang ada. Next. Yang ketiga adalah task analysis. Tugas apa sih yang dibutuhkan? Nah, tentukan tugas untuk mewujudkan kinerja jabatan. Tentukan keterampilan yang dibutuhkan. Merumuskan skala prioritas dari kemampuan dan keterampilan. Yang ketiga adalah yang disebut dengan kompetensi study. Pertanyaannya adalah kompetensi apa sih yang dibutuhkan? Nah, di sini kita harus menentukan kebutuhan kompetensi yang harus dimiliki sesuai dengan permintaan jabatan. Tentukan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk kompetensi tadi. Baru kita merumuskan skala prioritas lagi dari kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan itu. Yang keempat adalah planning needs survey, di mana pertanyaannya adalah kemampuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan. Caranya adalah dengan menentukan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk jabatan tertentu, menyusun skala prioritas tentang kemampuan dan keterampilan, dan rumuskan untuk kurikulum pelatihan. Ya, next. Ya, masih kembali tujuan pelatihan. Ya. Di sini dikatakan ada to reduce learning time, ya, to teach acceptable performance. Maksudnya bahwa dengan adanya pelatihan, maka jangka waktu yang digunakan karyawan itu akan memperoleh keterampilan dan akan lebih cepat. Di mana karyawan itu akan lebih cepat pula menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang dihadapinya. Yang kedua adalah improve performance on present job. Artinya pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan di dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang sedang dihadapi. Yang ketiga adalah attitude dari attitude formation, yaitu bahwa dengan pelatihan diharapkan dapat membentuk sikap dan tingkah laku para karyawan itu dalam melakukan pekerjaannya. Ya. Tentunya di sini dititik beratkan pada peningkatan partisipasi dari para karyawan, kemudian kerjasama antar karyawan, dan loyalitas terhadap perusahaan atau sense of belonging, ya, terhadap perusahaan. Nah, yang keempat adalah aid in solving operation problem, bahwa pelatihan itu dapat membantu memecahkan permasalahan operasional perusahaan sehari-hari, seperti misalnya mengurangi kecelakaan kerja, mengurangi mengurangi absensi, ya, dari karyawan, mengurangi labor turnover atau perputaran tenaga kerja, dan lain-lain. Yang kelima, field management needs, bahwa pelatihan itu tidak hanya mempunyai tujuan jangka pendek, tetapi juga jangka panjang, yaitu dengan mempersiapkan karyawan memperoleh keahlian dalam bidang tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, yang keenam adalah benefits to employee themselves. Artinya dengan pelatihan itu diharapkan para karyawan juga akan memperoleh kemampuan, pengetahuan atau knowledge yang tinggi, sehingga karyawan itu dapat semakin berharga bagi perusahaan. Ya. Selain itu juga akan pula menambah nilai dari karyawan tersebut yang akan membuat karyawan yang bersangkutan tadi memperoleh rasa aman di dalam melakukan pekerjaannya, sehingga menimbulkan kepuasan dalam dirinya, dan juga dengan adanya naik jabatan maka dia akan memperoleh juga kenaikan income. Ya, oke, next. Lanjut.
prinsipnya ya, jadi sebelum melaksanakan pelatihan itu maka terlebih dahulu perlu diketahui prinsip-prinsip tentang pelatihan tersebut sehingga arah dan sasaran pelaksanaan itu menjadi lebih jelas sehingga akan lebih mudah ya. Ada 5 prinsip pelatihan. Yang pertama participation, artinya partisipasi tentunya dalam pelaksanaan pelatihan itu seyogianya para peserta itu harus ikut aktif karena dengan partisipasi peserta maka akan lebih cepat bisa menguasai dan mengetahui berbagai materi yang diberikan. Sama, ini kalau saya sih melihat partisipasi ini di dalam kelas juga perlu. Karena apa? Karena apakah yang saya omongkan, yang saya berikan itu dipengerti atau tidak. Kalau Anda bertanya, Anda menjawab, itu berarti Anda berpartisipasi. Karena itu saya pada rapat dengan tempoh hari ada Warek 1, saya katakan Pak, itu bukan kehadiran mestinya yang dinilai 30%, tapi partisipasi. Kalau hanya kehadiran saja, hadir dengan mendownload materi itu dianggap hadir, maka bukan itu sebetulnya yang harus dinilai 30%, tapi partisipasi. Dia tentu of course ya dengan ada presensi kehadiran tadi, tapi harus ditambah dengan ada partisipasi di dalam kelas, yaitu adanya komunikasi dengan dosen dengan mahasiswa itu bagi saya akan senang tentunya kalau kita bisa two ways discussion ya. Jadi tidak hanya saya ngomong membaca, Anda bisa mendengarkan sendiri, tapi ada beberapa tambahan, ada beberapa yang ingin kita diskusikan. Saya juga ingin mendengar dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu di perusahaan. Kira-kira pengelolaan training and development itu di sana teratur atau tidak? Sesuaikah dengan apa yang ada yang dari teori-teori yang kita berikan di dalam kelas? Itu adalah participation. Bagi saya participation nilai paling tinggi di antara kalau misalnya dikatakan 30%, kalau 30% itu dari beda, 30% dari 60 dengan 30% dari 90 berbeda. Ya mungkin kalau untuk kehadiran saja itu 60%, tapi ketika dia berusaha menjawab, berusaha bertanya, berusaha menanggapi, dan itu bisa menjadi 100. Ya, itu yang saya sampaikan, dan 30% dari 100 itu adalah 33 sekian. Tapi kalau 30% dari 60 itu nilainya hanya 20. Ketika digabung, Anda banyak yang protes, kenapa saya cuma dapat sekian? Iya. Pengalaman yang lalu. Yang kedua adanya repetition, artinya dilakukan secara berulang. Jadi tidak hanya satu kali pelatihan, itu biasanya bertingkat. Pertama mungkin tentang dalam pengetahuan tentang MSDM pertama. Yang kedua bagaimana caranya menentukan gaji, ya, remunerasi. Kemudian bagaimana caranya kita akan melakukan jenjang karir yang harus mereka sampaikan, kita harus buat misalnya. Itu pelatihan itu berjenjang dan itu bisa berulang untuk beberapa batch, untuk beberapa angkatan, ya. Nah, yang ketiga relevance, artinya itu pelatihan itu harus saling berhubungan dengan satu dengan yang lain, artinya relevance ya, dengan permasalahan, dengan apa yang dijadikan moto perusahaan misalnya ataupun visi perusahaan. Nah, contoh misalnya di sini bahwa para peserta pelatihan itu terlebih dahulu diberikan penjelasan secara umum tentang suatu pekerjaan. Sebelum mereka itu mempelajari hal-hal yang khusus dari pekerjaan besar itu. Ya. Yang keempat ada transparency, artinya bahwa program pelatihan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan dihadapi dalam pekerjaan yang sebenarnya. Dan yang kelima yang dibutuhkan adalah feedback. Artinya setiap program pelatihan yang dilaksanakan selalu dibutuhkan adanya umpan balik, yaitu untuk mengukur sejauh mana sih keberhasilan dan dari program pelatihan tadi. Ya, jadi dengan adanya umpan balik ini maka peserta itu akan dapat
memperoleh informasi tentang hasil yang dicapai, dan juga hal ini akan dapat meningkatkan motivasi mereka di dalam bekerja serta dapat mengetahui hasil kerja mereka. Dan itu diperlukan feedback itu untuk pengembangan atau koreksi, bisa pengembangan dari program-program yang akan datang. Next. Ya, ini ada beberapa menurut Davis ya, bukunya Davis itu ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh satu perusahaan itu, seperti sudah disampaikan jenis daripada on the job teknik ya. Ada juga off the job teknik. Kalau di dalam technically itu adalah job instruction training, job rotation, sampai dengan yang namanya group building method ya, ada juga macam-macam itu merupakan teknik on the job teknik. Tapi ada juga off the job teknik seperti lecture ya, dosen atau gurunya. Kemudian juga bagaimana video presentasinya. Kemudian vestibular training pelatihan yang cocok ya, atau dibutuhkan. Role playing bisa dilakukan, bisa juga model-model perilaku ya, itu off the job teknik, di luar technical training. Next. Ya. Dasar pemilihan metode training itu gimana sih? Apa sih caranya memilih metode training yang tadi? Tentunya pemilihan itu, pemilihan metode pelatihan itu biasanya didasarkan pada pertimbangan seperti identifikasi bentuk hasil pembelajaran yang diharapkan melalui pelatihan itu seperti apa. Pertimbangkan fasilitas pendukung, evaluasi biaya itu juga dibutuhkan. Pertimbangkan efektivitas dari metode penelitian. Kita harus hitung, pasti ada tolok ukurnya. Nah, untuk menentukan program pengembangan yang ingin diterapkan oleh perusahaan terhadap para tenaga kerja baru ataupun lama, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Untuk karyawan lama misalnya, ada beberapa langkah yang dapat diterapkan oleh Departemen SDM itu, seperti misalnya pengembangan secara informal. Bentuknya adalah lebih ditujukan kepada inisiatif pribadi perorangan. Nah, seiring dengan perkembangan lingkungan kerja, maka perlu disadari bahwa setiap pribadi untuk turut menambah ilmu pengetahuan mengenai pekerjaan yang sedang dijalaninya. Hal yang kedua adalah pengembangan secara formal, di mana bentuk formal itu lebih menekankan pada peranan perusahaan untuk melakukan pengembangan itu secara intensif demi kebutuhan perusahaan. Dan hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh sumber daya yang siap bersaing. Karena banyak tantangan dari faktor-faktor eksternal yang ada. Next. Iya. Ini adalah masih dimensi pemilihan training ya, bahwa dimensi program pelatihan yang efektif itu diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, seperti misalnya apa sih isi program pelatihan itu, relevan ataukah sejalan dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut ya, apakah pelatihan tersebut up to date atau enggak, metodenya ya, kemudian sikap dan keterampilan instruktur, lama waktu pelatihan, fasilitas pelatihan, dan ada tolak ukur, bukan tolak ukur ya, ini selalu salah, bukan tolak ukur tapi tolak ukur yang dapat dipergunakan untuk mengukur hasil dari pengembangan SDM. Itu seperti misalnya ternyata setelah adanya pengembangan terdapat atau ada fenomena perubahan kinerja. Jadi di mana dapat dilihat apakah program pelatihan itu berkembang itu sesuai enggak dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Apakah ada perubahan kinerja yang artinya yang positif ya dari hasil pengembangan tersebut. Yang kedua, apakah ada perubahan kepribadian atau tingkah laku bagi yang bersangkutan yang sudah selesai mengikuti program pengembangan. Kemudian juga hasil ujian tentunya ya, di mana
biasanya ada juga selain hasil ujian itu, ada juga yang disebut dengan penilaian secara peer review ya. Jadi artinya penilaiannya itu oleh peserta pengembangan sendiri. Jadi kalau ada A, B, C, D, E, nanti si A itu dinilai oleh 3 orang, B itu 3 orang, itu oleh peserta pengembangannya sendiri. Dan tentunya ada pemeriksaan oleh ahli daripada pelatihan dan pengembangan itu. Ya, next. Ya, lanjut. Nah, ini apa sih arti pentingnya? Ya. Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu Anda lihat di sini bagan ini ya, dilihat bahwa ada faktor internal dan eksternal ya. Di atas itu ada perubahan secara internal, apalagi di yang perubahan yang eksternal itu biasanya eksternal itu faktor-faktor yang unpredictable, dan itu bukan kuasa kita, bukan kuasa dari perusahaan untuk merubah ya faktor eksternal. Kita tidak berdaya karena itu adalah dari luar. Nah, kalau perubahan internal itu yang harus kita dikaitkan dengan performance dari suatu perusahaan. Jadi antara perubahan internal dengan perubahan eksternal itu ada tuntutannya. Ya, jadi kalau kita lihat adanya faktor internal dan faktor eksternal dari suatu organisasi itu tadi saya katakan menimbulkan suatu tuntutan yang harus segera dilaksanakan. Nah, untuk melaksanakan tuntutan tersebut diperlukanlah usaha-usaha pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang tentunya mencakup dalam 3 aspek, yaitu ada aspek kognitif, ada psikomotorik, ada juga afektif ya. Itu sudah dijelaskan. Usaha-usaha pengembangan kompetensi sumber daya yang tadi saya sampaikan 3 itu bisa ada 3 macam, itu berupa pendidikan, bisa berupa pelatihan, dan juga dari aspek pengalaman kerja. Nah, dari kotak ini kemudian akan kita lihat bahwa jadi dengan adanya dilaksanakannya program pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja, maka diharapkan perusahaan itu atau organisasi itu akan mampu satu memperbaiki kinerjanya. Bahwa suatu organisasi yang melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja kepada anggotanya, maka anggota dalam organisasi tadi akan dapat memperbaiki kinerjanya secara efektif dan efisien. Yang kotak yang kedua itu Anda dilihat sebagai membantu karyawan baru. Nah, pendidikan dan pelatihan itu sangat diperlukan oleh karyawan baru di dalam melaksanakan tugas barunya. Dari pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan, itu pasti akan dapat membantu karyawan baru di dalam mengenali dan memahami lingkungan kerjanya. Dan juga akan mengetahui apa sih sebenarnya harus mereka lakukan dan apa yang tidak bisa atau tidak boleh dilakukan. Itu sangat membantu sekali dengan adanya pelatihan tersebut. Nah, yang ketiga, yang di tengah itu adalah meningkatkan kepekaan. Apa itu? Nah, ketika terjadi sesuatu yang mengancam suatu organisasi, maka SDM yang sudah dapat pelatihan tadi ya dikembangkan dan dia mempunyai kompetensi yang tinggi. Jadi si SDM yang kompeten dan juga dia hasil dari pelatihan tadi, dia akan mengetahui apa yang akan terjadi pada organisasinya dengan melihat satu fenomena. Sehingga dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja mereka itu akan dapat mencari solusi untuk menghindari ancaman tersebut. Yang berikut adalah mempersiapkan promosi. Maksudnya adalah bahwa tadi SDM yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja itu akan memiliki kompetensi yang lebih besar
daripada dibandingkan dengan SDM yang tidak mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja tadi. Sehingga SDM yang telah mengikuti usaha pengembangan kompetensi itu akan dapat membaca situasi yang terjadi dan dapat menentukan kebutuhan apa sih yang sedang diharapkan oleh masyarakat luar itu. Sehingga mereka pada waktunya akan dapat menentukan misalnya promosi apa ya yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Misalnya dengan diskon, atau juga pada saat kemarin dengan melayani melalui penjualannya melalui online dan diantarkan atau juga COD. Itu terpikir oleh mereka dengan melihat adanya perkembangan masyarakat saat digitalisasi ini. Contohnya. Yang yang berikut adalah mengembangkan individu. Apa itu mengembangkan individu? Bahwa pendidikan, pelatihan, dan tadi pengalaman kerja itu dapat mengembangkan suatu kompetensi. Kompetensi yang tentunya individu, baik di bidang pengetahuan ataupun keterampilan. Nah, jadi kelima poin tadi itu, maka ada beberapa keuntungan yang akan didapat dari sumber daya yang kompeten itu. Ya. Di antaranya tadi sebetulnya sudah ada sih sama saya berdasarkan bagan ini aja ada reduction in error. Nah, setelah mereka melalui pendidikan dan pelatihan ya kemudian juga pengalaman kerjanya, organisasi akan dapat mengurangi tingkat kesalahannya. Kenapa? Karena SDM yang sudah dapat pelatihan tadi dia akan mampu menganalisis kebutuhan yang diperlukan dan mampu di dalam mencari solusi ketika terjadi ancaman di dalam organisasinya. Itu disebut dengan reduction in error. Yang kedua adalah reduction in turnover. Jadi dari pendidikan atau dari pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi perusahaan itu akan melahirkan SDM yang berkompeten di bidangnya masing-masing sehingga akan mengurangi adanya pergantian posisi di dalam pekerjaannya. Ya, tidak yang ini kurang kompeten dipindah ke bagian sini. Oh ternyata di sini lebih cocok di bagian yang sana. Itu perputaran kerja seperti itu tidak efisien, menghalangi produktivitas tenaga kerja. Ya. Nah, jadi tentunya di sini dikatakan bahwa dengan adanya reduction in turnover, pengurangan perputaran tenaga kerja itu seperti misalnya dikatakan akan mengurangi pergantian posisi di dalam suatu pekerjaan mereka masing-masing. Nah, yang berikut adalah increase in production. Ya, bahwa tadi SDM yang telah jadi increase in production itu peningkatan dari hasil produksi. Nah, jadi SDM yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan tadi, dia akan mampu menganalisis kebutuhan yang ada dan berkembang di masyarakat sehingga organisasi atau perusahaan itu dapat meningkatkan jumlah produksinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Disebut dengan dapat meningkatkan produksi. Nah, juga pelatihan itu kan diajari disiplin, diajari menganalisis, ya nalar. Nah, jadi ada juga kemudian diajari juga cara bekerja sama, diajari saling menghormati orang lain sehingga ada perubahan ya, perubahan dari attitude atau disebut dengan attitude change. Jadi di dalam pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia itu kan juga dilatih untuk menjadi individu yang memiliki perilaku baik, ya, sopan santun, ya, menghargai orang lain dan sesuai dengan etika yang berkembang baik di masyarakat maupun di dalam lingkungan kerjanya sendiri, dan itu pasti akan berubah. Dan yang berikut adalah ability in advance, bahwa kalau ability in advance ini pendidikan dan pelatihan tadi
yang diajarkan kepada individu itu diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM tadi. Sehingga organisasi atau perusahaan itu dapat mencapai tujuan bersama dan dapat membawa organisasinya menjadi lebih baik lagi. Jadi ability in advance. Nah, kemudian yang berikut disebut dengan less supervisor. Jadi supervisornya tidak usah terlalu banyak. Kenapa? Karena SDM yang sudah mengikuti pelatihan dan pendidikan itu akan mampu memotivasi dirinya dan dia akan mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan di dalam organisasi itu tanpa menunggu perintah dari atasannya. Dengan kata lain, sumber daya manusia tersebut dituntut untuk lebih aktif sehingga pengawasannya menjadi lebih mudah. Jadi pekerjaan seorang supervisor, tadinya seorang supervisor itu harus mensupervise 10 orang, tapi karena yang dilatih itu menjadi sudah lebih baik, cukup dengan satu supervisor itu untuk 25 orang misalnya. Berarti itu akan menghemat pengeluaran biaya untuk gajinya supervisor, ya, karena kalau tadinya satu supervisor membawahi 10, berarti kalau ada 100 karyawan, 100 buruh ya atau karyawan, itu berarti harus ada 10 supervisor. Tapi dengan kemampuan mereka itu tidak perlu diawasi terlalu banyak. Disebut dengan less supervisor. Yang berikut adalah new capabilities, ya, yang terakhir, yaitu bahwa SBE, sumber daya manusia itu kan memiliki kemampuan dan kecakapan baru setelah mendapat pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi tadi. Ya. Nah, pelatihan dan pengembangan SDM itu berarti dia memiliki arti penting bagi suatu perusahaan, bagi suatu organisasi ataupun instansi. Ya. Nah, jadi dengan adanya program pelatihan dan pengembangan SDM tadi, diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Maka hal ini juga akan mempunyai nilai-nilai positif bagi SDM yang bekerja di suatu organisasi ataupun perusahaan. Banyak faktor yang harus dilaksanakan dan saling terkait itu demi tercapainya tujuan organisasi tersebut. Ya, jadi kalau saya bisa simpulkan, ya, bahwa maaf, minta minum dong, Sofi. Jadi saya simpulkan aja, pelatihan itu adalah suatu kegiatan mempelajari knowledge dan kemampuan untuk bidang tertentu yang dengan sengaja diberikan melalui prosedur sistematis dan terorganisir untuk mencapai kerja efektif yang berkualitas. Sedangkan pengertian pengembangan itu suatu usaha yang sistematis juga, terorganisir yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan, ya, untuk dapat memperoleh tujuan umum, pencapaian tujuan umum bersama. Pelatihan itu lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini, ya. Jadi current job oriented. Nah, sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan itu kan peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Kalau pengembangan itu lebih cenderung bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Itu perbedaan yang prinsip antara pelatihan dan pengembangan. Nah,
pelatihan itu pun merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana kalangan tenaga kerja itu dapat memperoleh dan mempelajari sikap, kemampuan, kemudian juga keahlian dan pengetahuan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan masing-masing. Nah, pelatihan ini merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang individu. Adapun pengembangan adalah penyiapan individu untuk mengemban tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Dan pengembangan ini biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Nah, saya kira sudah saya simpulkan. Barangkali ada pertanyaan untuk bisa kita diskusikan, monggo. Silakan. Materinya sudah habis. Berarti mari kita berdiskusi sekarang. Ya. Bentar, saya minta minum. Sofi, minta minum dong. Ya, monggo. Siapa biasanya yang rajin bertanya di sini ya? Ayo. Bisa diterima enggak? Apa yang saya sampaikan, ada yang tidak mengerti, karena ini hal yang mudah sih ya, tidak terlalu jelimet seperti mata kuliah SCM, Supply Chain Management. Selamat malam, Prof. Apa Dengan siapa kabar? nih? Baik. Saya dengan Emira Rizwan. Sebelumnya terima kasih atas bahasannya, sangat menarik. Saya hanya ingin menanyakan, berdiskusi mungkin. Kan seperti yang tadi sudah Prof utarakan bahwa fungsi dari training dan development itu salah satunya adalah pengembangan dari si karyawannya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya pertama adalah sejauh mana, tentu kan pada saat proses training dan pengembangan itu terkadang perusahaan itu juga mengeluarkan biaya yang pastinya. Salah satu contoh kecilnya lah mungkin, sekarang zamannya komunikasi, kita bisa komunikasi luar, maka biasanya kantor itu akan menyediakan kursus bahasa Inggris, atau mungkin seperti yang tadi pembelajaran tentang digital marketing atau bisnis analisis atau mungkin data analis seperti itu, di mana hal yang disediakan oleh kantor itu atau perusahaan itu akan menjadi satu kelebihan individu untuk karyawannya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, sejauh mana perusahaan ini bisa menahan atau menuntut si karyawan ini untuk tidak keluar. Karena kan kamu sudah saya biayain, kamu sudah saya sekolahin, ternyata kamu punya pengalaman baru dan kamu dapat tawaran baru dan dia pergi begitu saja. Memang ini balik lagi ke individu, tapi saya pasti itu terjadi. Gitu. Jadi maksudnya, apakah si perusahaan itu nanti bisa menuntut ke karyawan untuk mengembalikan semua biaya training, atau ada biasanya apa yang si kantor itu akan dilakukan. Dan mungkin pertanyaan keduanya, maaf nih ada dua nih, ya. Yang kedua tentang pengembangan itu tadi, otomatis kan masalah training dan pengembangan itu kan pasti sudah tersusun rapi, semuanya terencana. Tapi biasanya pasti selalu ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan si training itu dalam satu organisasi itu atau dalam perusahaan itu gagal. Nah, biasanya faktor apa sih yang menyebabkan gagal? Hal sudah terencana dengan baik, seperti yang tadi diutarakan, yang melihat dari beberapa analisa ini itu, tapi ternyata setelah dilakukan itu gagal. Otomatis dengan gagal itu kan buang-buang biaya dan buang-buang waktu, di mana
keinginan karyawan ataupun keinginan dari perusahaan lebih efektif, tapi ternyata jadi sia-sia. Hanya seperti itu sih, Prof. Terima Baik. kasih. Jadi yang pertama tadi apa Pak? Intinya saya lupa. Jadi yang pertama bahwa Sejauh mana sejauh apakah mana? si Oh, perusahaan itu berhak untuk menahan oke, oke. karyawan untuk tidak keluar, atau misalkan bisa menuntut untuk biaya yang telah keluar dibalikin, atau seperti itu sih. Baik Pak. Hal seperti itu pernah terjadi pada diri saya Pak Emerald ya. Jadi ada dua tentang rekrutmen ini ya, rekrutmen, kemudian pelatihan dan juga pengembangan. Nih, tahun 62, Bapak belum lahir, mungkin ibunya juga baru lahir. Tahun 62 itu saya sudah lulus SMA Pak, 61. 62 saya sudah kuliah di UI, saya sudah tapi tidak selesai Beda karena 1 tahun sama saya, Bu. ada faktor ayah saya meminta supaya saya bekerja saja karena beliau mau pensiun Pak ya. Nah, akhirnya saya membaca ada program rekrutmen di dalam satu surat kabar tentang saya sudah diterima, Pak. Saya sudah lulus waktu itu. Saya ikut tes di Citibank, kemudian ada satu bank lagi, NISP namanya. Kemudian saya tes di perhotelan, saya tes di beberapa, ada 2 kantor yang lain. Saya diterima karena waktu itu zaman tahun 64 tuh nilai daripada lulusan SMA, apalagi ada plus, misalnya ada plus bahasa asing gitu ya, itu laku banget Pak, cepat diterima di saat itu, belum sebanyak sekarang ini. SMA, saya masih baru lulus SMA waktu itu, masih umur 17 tahun. Nah, saya kemudian ada proses rekrutmen, saya masuk Pak ke beberapa itu dan saya diterima. Tetapi yang saya pilih ternyata ketika mau tes lanjutan di Citibank itu, saya kemudian melihat bahwa ada rekrutmen dari Garuda Indonesia. Nah, baru saya masukkan lamaran di proses rekrutmen ya, sampai dengan saya dipanggil untuk seleksi. Nah, jadi artinya saya sudah melewati satu seleksi tentang seleksi administrasi, persyaratan semua sudah dipenuhi, kesehatan, kemudian ijazah, kemudian tinggi badan, ya itu sudah, foto semua sudah. Nah, itu berarti saya menginjak kepada tahapan yang kedua, seleksi. Seleksi itu berbagai macam ternyata Pak. Di mana di dalam seleksi itu bertingkat dan digabung dengan orientasi. Jadi berbeda dengan setiap perusahaan kan berbeda. Nah, setelah itu diterima untuk pendidikan. Dari sekian ratus kami yang masuk dalam pendidikan itu 30 orang. 30 dari seluruh Indonesia. Masuklah dalam satu pendidikan awal atau pelatihan ya, pelatihan awal, pendidikan dan pelatihan awal di Diklat Garuda waktu itu. Nah, di situ ada ujian, tadi kan saya sampaikan juga ada ujian dari sebagai salah satu tolok ukur kelulusan seseorang. Nah, ada ujian dan sebagainya sehingga itu sudah tahapan yang ketiga. Nah, lulus ujian itu dari 30 itu Pak, hanya 10 orang yang lulus untuk training berikutnya. Ya, untuk pelatihan berikutnya, di mana sekaligus dengan orientasi, yaitu kelas untuk terbang. 10 orang ini hanya di dalam kelas itu kita belajar untuk meracik minuman, belajar untuk berjalan, belajar untuk berpakaian dan sebagainya, itu pakaian adat dan segala itu, pokoknya itu pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan kita yang akan datang. Nah, selesai itu ada ujian lagi Pak, ujian bagaimana cara kita berjalan dari turun tangga, itu hal yang sepele tapi itu akan berkaitan dengan pekerjaan kita. Nah, setelah itu, setelah selesai dari 10 orang, terus 10 orang ini diuji Pak, sambil dikenalkan orientasi, sambil dengan juga dites kesehatan kita, kesehatan penerbangan namanya. Itu yang dari 10 orang ini Pak, yang lulus itu cuma 3 orang.
Ya, jadi saya angkatan ke-15 waktu itu. Kami lulus semuanya dan setelah itu lulus kita terbang. Berarti kita sudah diterima dan kita sudah terbang. Itu tingkatan itu ada seleksinya pun bertingkat gitu ya, sambil berorientasi. Nah, tidak selesai sampai di situ, Pak. Ketika kita sudah terbang dan kemana-mana itu ada lagi satu seleksi, yaitu dipilih. Nah, ini yang disebut dengan pengembangan. Pengembangannya tadi kan itu pesertanya kan dipilih, Pak. Terpilih menjadi untuk pelatihan sebagai pramugari kepresidenan. Bukan presiden, Pak, kepresidenan. Nah, itu sudah tertinggi sih di situ. Akhirnya kami lolos berdua dari 3 orang itu berdua yang lolos, dengan satunya adalah Dina. Bu Dina itu sekarang dia di London dan masih sugeng, masih hidup. Nah, itu rentetan itu, Pak, itu merupakan satu pelatihan dari rekrutmen, seleksi dan pelatihan dan orientasi itu digabung, tapi tetap ujung-ujungnya tolok ukurnya adalah ujian. Yang di Garuda, Pak, yang cerita. Nah, kemudian yang ada beda lagi ketika saya mengikuti rekrutmen untuk anggota Komnas HAM. Nah, ini beda lagi, Pak. Jadi kenapa kalau di Komnas HAM itu kan ada di dalam pengumuman gitu ya, di dalam koran waktu itu, bahwa Komnas HAM akan mengadakan ujian untuk memperoleh anggota komisioner Komnas HAM. Yang dibutuhkan adalah satu, ya, satu tentunya yang berpendidikan sarjana hukum, yang kedua adalah yang bukan sarjana hukum. Wah, ini lumayan nih, saya coba, Pak. Saya coba tahun 2002 itu, akhirnya saya masuk, ya. Tapi itu pun dari rekrutmen ke seleksi, mulai dari seleksi administrasi tetap ada, guna seleksi wawancara, testing dulu, Pak, tes dulu, kemudian wawancara. Nah, selesai wawancara oleh Komnas HAM, kami dikirim ke DPR. Lulus dari DPR itu, lolos DPR, kemudian beberapa nama dikirim ke presiden yang memilih akhirnya. Nah, itu rekrutmen itu berhenti pada saat sampai dengan seleksi saja. Setelah itu seleksi dan kemudian baru kita orientasi. Ketika mengetahui bahwa di antara kami itu ada yang bukan sarjana hukum, maka saya termasuk yang ikut disekolahkan di Norwegia. Nah, sekolah ini adalah berupa satu investasi bagi mereka, ya, untuk pelanggaran HAM berat, sehingga ketika pulang saya diberi tugas-tugas untuk pelanggaran HAM berat, ya. Nah, jadi kalau ditanyakan oleh Pak Emerald tadi, betul ya Pak Emerald, ya? Pak Emerald itu tadi. Betul. Oke. Apakah pelatihan-pelatihan tersebut, kalau misalnya di Garuda tadi, Pak, ketika kita mulai sudah lulus semuanya, kita harus ada tanda tangan kontrak. Nah, tanda tangan kontrak itu isinya adalah tidak boleh menikah selama 2 tahun. Ya, selama bekerja lah. Selama zaman dulu bukan menjadi pegawai negeri Garuda, Pak, bukan, atau pegawai BUMN waktu ya. Sekarang ini kan jadi pegawai negeri yang namanya pegawai negeri, pegawai BUMN, ya, yang artinya sama aja pegawai negara. Nah, itu artinya bahwa zaman saya dulu kontrak, Pak. Jadi ketika kontrak itu disebutkan di situ, andai kata kontrak selama 2 tahun ini Anda keluar menikah aja, tidak boleh menikah ataupun keluar, maka Anda harus mengganti semua biaya pendidikan. Dan biaya pendidikan itu kan tidak murah, Pak, untuk menjadi seorang pramugari saat itu, ya. Bagaimana kita juga dibeban akan mencampurkan minuman dan sebagainya, itu kan sesuatu yang mahal, dan juga grooming, ya, macam-macam itu pelatihan itu memang harus mengganti. Ada teman saya juga yang karena menikah sebelum habis kontraknya, dia harus mengganti semua pendidikan, Pak, biaya pendidikan. Nah, kalau Komnas HAM itu kan negara, tapi nggak ada yang mengundurkan diri dari negara, tapi yang diminta adalah bagaimana kontribusi kita kepada negara melalui komisi lembaga negara ini, gitu, Pak. Jadi
Itu sih kalau misalnya mau mengundurkan diri sebagai ketua, sebagai Komnas HAM itu terjadi juga, tapi tidak ada tuntutan apa-apa. Karena kan tidak ada biaya, Pak. Ada sih kalau yang untuk pelatihan seperti saya, karena saya ingin mencari lebih banyak tahu tentang tugas-tugas saya. Nah, ada yang keluar adiknya Pak Abdurrahman Wahid, ya Pak Salahuddin. Beliau keluar karena dia akan menjadi wakil presiden waktu itu. Nah, di situ dia tidak ada kita kontrak untuk mengganti. Jadi tergantung dari lembaganya masing-masing, Pak. Jadi kalau Bapak mengatakan apakah boleh seorang kembali ke hanya satu perusahaan, menyekolahkan atau memberikan semacam pelatihan, ada yang menggunakan kontrak, ada juga yang tidak. Contoh Pak, anak saya itu yang pertama ya lulus dari pertama kedua mereka bekerjanya di Citibank. Ya. Nah, anak saya yang pertama ini ketika ada ada tahun berapa itu yang ada dibukanya keran pembukaan bank-bank baru, ya, sehingga pembajakan bankers waktu itu sangat ramai sekali. Sikap Citibank, Pak, Citibank saat itu dia mempersilahkan karyawannya yang sudah dididik, yang sudah diberikan pelatihan pengembangan itu, mempersilahkan, silakan kalau Anda mau keluar, bahkan ada yang dikasih pesangon. Nah, untuk apa? Karena saat itu Citibank dengan bangga, silakan katanya kalau mau ambil karyawan saya, berarti itu merupakan satu pemasaran bagi saya bahwa karyawan saya itu laku dan dia akan membawa citra Citibank di tempat pekerjaannya, gitu Pak. Jadi kan untuk menjadi beda, jadi setiap kalau Citibank waktu itu mengatakan bahwa saya enggak apa-apa, silakan, dan itu akan membawa nama Citibank. Jadi kalau orang mengatakan oh ini lulus jebolan Citibank, pelayanannya pun akan menjadi lebih baik. Itu yang menjadi promosi bagi Citibank. Nah, kemudian anak saya yang kedua dia juga sampai mencapai satu tingkatan senior vice president Citibank di Indonesia. Nah, itu dia setia Pak kepada Citibank. Kemudian pelatihan dan sekolah S2 dan seterusnya itu sampai dia menjadi senior vice president. Tapi dia betah, jadi tidak ada permasalahan bahwa harus mengganti atau tidak gitu Pak waktu itu. Dan sekarang cuma di akhir itu dia merasa lelah, merasa terlalu berat bebannya, sehingga dia pindah Pak dari Citibank itu akhirnya sekarang masih di Singapura sih. Terakhir senior vice president Citibank itu untuk Asia, kemudian Asia Pasifik. Kemudian sekarang dia pindah ke Deutsche Bank Pak. Tapi Citibank ya tidak keberatan, tidak meminta dikembalikan biaya untuk itu Pak. Kenapa? Karena diperhitungkan pengabdian dia di Citibank itu sudah lebih daripada cukup. Jadi itu Pak, imbalannya seperti itu, imbangannya. Itu yang pertama. Jadi, yang kedua tadi apa Pak? Yang kedua saya lupa. Yang kedua itu pastikan semua biasanya tentang program pelatihan dan development perusahaan-perusahahan itu pasti ada sebelum itu gitu ya. Betul, sebelum dilaksanakan itu kan pasti sudah dilakukan analisa percobaan itu. Tetapi pasti ada satu hal yang bikin, dan faktor apa sih yang biasanya paling banyak yang membuat program itu gagal? Ya, program gagalnya satu program itu biasanya ya banyak hal Pak yang menyebabkan. Biasanya bisa faktor internal, bisa faktor eksternal. Internal itu ketika pelatihan mungkin saja terjadi trainernya kurang baik ya, tapi kalau misalnya bagus dia akan lolos dan sudah dipekerjakan kembali si karyawan yang ikut pelatihan tadi. Tapi kemudian ada faktor internal, dia merasa ada sesuatu yang tidak suka kepada dia, yang membuat dia tidak nyaman karena dia diiri misalnya Pak. Ini faktor ya, ini sering terjadi. Ada orang yang sebagian orang yang melihat
oh kok dia sekarang sombong ya, mentang-mentang sudah menjadi kepala bagian berkat dia sudah ada pengembangan gitu misalnya. Itu membuat dia tidak betah, Pak. Itu faktor internal, ya. Dan itu banyak terjadi ya pada beberapa teman saya juga ada yang mengalami seperti itu. Jadi pelatihan gagal di situ bukan dari mutu, tetapi dari suasana internal organisasi. Jadi dia resign ya. Nah, mengenai dia apakah dia ada ketika akan mengikuti pelatihan itu ada kontrak atau ada perjanjian, tergantung perusahaannya. Nah, itu faktor internal. Faktor eksternal tadi ada iming-iming untuk diberikan, wah ini dilihat nih, Pak Emerald nih hebat nih, setelah setelah pengembangan di perusahaannya pelatihan, oh dia begitu maju ya. Bisik-bisik orang lain melihat karirnya luar biasa nih. Mulai diiming Pak pindah yuk ke perusahaan kita. Akan gajinya Bapak berapa? Itu faktor eksternal, Pak. Jadi kegagalan pelatihan itu bukan dari prosesnya tentunya, tapi hasilnya. Hasilnya itu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Kalau kegagalan dari proses pengembangan itu jarang, Pak. Tapi kan tadi disampaikan juga bahwa kalau merencanakan pelatihan atau pengembangan itu satu harus diperhitungkan biaya, ya Pak. Tadi saya sampaikan ya biaya, efisiensi biaya, kemudian tempat, kemudian tutornya itu pertimbangan sudah direncanakan dengan baik. Jadi mungkin yang namanya pelatihan dan pengembangan itu berhasil, tetapi kan itu output, Pak. Lalu outcome-nya bagaimana? Dan itu harus dimonitor lagi. Outcome itu pada saat hasil dari pelatihan ini diimplementasikan oleh si peserta itu di dalam pekerjaannya. Nah, kalau dia ternyata meningkat performance kerjanya, itu berarti pelatihan itu berhasil. Tapi kalau dia ternyata walaupun sudah pelatihan begitu ketat ya dan begitu bagus pelatihannya, tapi dia tidak meningkatkan, tidak bisa meningkatkan performance-nya atau disebut dengan kinerja karyawannya, tetap aja datang terlambat, kemudian pekerjaan tidak selesai, padahal sudah dikembangkan begitu banyak gitu. Berarti itu juga bisa terjadi dari individunya. Jadi bukan dari proses gagalnya suatu proses pengembangan, tapi dilihat dari outcome-nya, Pak. Itu outcome itu pun salah satu ukuran bahwa pelatihan itu berhasil atau tidak. Jadi output ya dia sudah menjadi peserta terbaik misalnya, lulusan terbaik dari satu batch gitu ya atau angkatan. Tapi ketika dinilai kinerjanya tidak meningkat, berarti pelatihannya dia bisa dikatakan gagal. Ya, gagalnya karena apa? Karena outcome. Outcome-nya yaitu ketika dilihat hasilnya, oh kok tidak ada peningkatan gitu, Pak. Nah, itu kegagalan itu seperti itu disebutkan dia gagal atau pelatihannya gagal tergantung juga dari individunya. Jelas ya Pak, yang diukur adalah outcome, bukan outputnya, tapi outcome-nya. Jelas Baik. Pak Emerald? Terima kasih Prof, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Pak siapa ya? Tadi biasanya ada yang bertanya di sini, rajin juga sih. Mas Bima, Jeng Resti, apa kabar Jeng Resti? Masih Baik, ada yang Prof. Iya, ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Biasanya ada Maria, Jeng Resti, Bima, halo Bima. Cindy, biasanya kamu banyak bicara loh, Cindy. Memang ini sesuatu yang kadang-kadang menarik sih sebetulnya kalau ada kasus-kasus seperti itu. Tapi memperbandingkan tadi saya mohon maaf kalau saya cerita tentang memperbandingkan itu dari pengalaman saya gitu loh. Jadi Pak Emerald tadi saya contohkan itu apa yang saya alami dan itu saya bandingkan dengan teori. Ya, jadi kalau sebenarnya kalau mengajar pun mengajar mereka yang sudah bekerja itu lebih mudah daripada mengajar yang fresh graduate dari SMA. Kenapa? Karena kalau yang sudah pengalaman tentunya mudah. Oh, saya sudah melakukan ini, berarti ada teorinya gitu ya. Jadi
implementasinya sangat mudah sekali mencocokkannya. Tapi kalau yang fresh graduate, ketika kita berbicara kasus, mereka bingung yang mana ya teori yang mendukung. Nah, itu yang harus dihindari. Ya, karena itu saya suka, saya senang dengan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang mau menceritakan kepada saya di dalam forum ini dan mendiskusikannya. Baik, Mbak Agnes, halo Nes. Nes. Iya, Prof. Agnes, sudah habis waktunya belum? Iya, sudah lebih 6 menit, Prof. Oh, oke. Baik, kalau begitu Mas Bima Saputra, Cindy, Jeng Resti, Mbak Emerald, Mbak Erna, Juslia, Maria Yunita. Anda masih di NTT ya? Halo Maria. Di NTT apa di Papua ya, Maria? Halo Maria. Anda sudah ikut saya 2 kali nih, Maria Yunita. Di mana ya Agnes ini yang dari Kupang atau yang dari Papua ya? Seingat saya dari Papua ya. Halo Maria. Michelle Felicia, ini baru. Rima Winanti, Rita Destiana Putri, kemudian ada Susan Marian, ada Syahnas. Iya, Prof. Ya, halo. Iya, Prof. Baik. Kabar baik. Siapa nih? Susan, Prof. Oh, apa kabar Susan? Baik. Sudah di rumah Anda? Masih di tempat kerja, Prof. Ayo Allah. Terus pulang jam berapa kamu? Pulang jam 10 malam. Ya Allah, rumahmu di mana? Jauh kah? Dekat sih dari tempat kerjaan, paling 15 menit. Masih di Ion Mall, Prof. Oh, di situ di daerah BSD. Jagakarsa ya. BSD. Oh, yang BSD, Ion BSD. Iya. Oh, okay. Hati-hati di jalan ya, Non, malam-malam. Iya, Prof. Baik, iya. Pak Taufik Hidayat. Baik, semuanya terima kasih sudah hadir di kelas saya dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Dan sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya